Melihat sikap Patriark Qinghui, semua tetua terdiam. Patriark, kamu tidak khawatir sama sekali tentang berdebat dengan anak laki-laki itu. Ketika Patriark Qinghui mendengar ini, dia duduk dengan marah. Bagaimana mungkin orang-orang ini tidak melihat pikiran mereka sendiri sama sekali? Apakah sekarang saatnya untuk bingung? Tentu saja tidak. Apa yang harus paling terjerat sekarang adalah bagaimana menangani inspeksi sekte pembunuh dewa. Selama dia telah melalui malapetaka ini, keluarga Qinghui-nya akan menjadi pria populer di samping tuan kecil. Keluarga yang bisa membuktikan kesetiaan dengan tindakan praktis. Meskipun hal ini tidak sepenuhnya inisiatif mereka sendiri, itu sudah cukup untuk menunjukkan kesetiaan mereka. Hal terakhir yang harus Anda lakukan sekarang adalah mengganggu Wanabe. Melihat para tetua ini dengan marah, Patriark Qinghui benar-benar ingin membuka kepala mereka untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Penatua Liu melangkah maju. Patriark, menurutmu bagaimana kita akan menangani ini? Patriark Qinghui tertawa dalam kemarahan, dan tidak berniat menjelaskannya kepada mereka. Setengah kesal, setengah tak berdaya. Apakah kamu khawatir tentang aula? Tidak apa-apa, aula kecil, keluarga Qinghui saya masih bisa memperbaikinya dalam 2 hari. Dan keluarga Qinghui saya memiliki sumber daya yang cukup sekarang. Tidak masalah untuk mendapatkan aula besar. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Penatua Liu bingung dengan kata-kata Patriark. Apa ini? Ini bukan apa-apa. Patriark, tidak peduli seberapa sombongnya kamu tidak bisa seperti ini. Tapi siapa yang menjadikannya kepala rumah? Penatua Liu hanya bisa menekan pikiran di dalam hatinya dan menjelaskan dengan sabar. Patriark, bukan aula. Sebelum Penatua Liu bisa menyelesaikan kata-katanya, Patriark Qinghui langsung mengambilnya. Apakah kamu khawatir tentang fondasinya? Ini baik-baik saja. Ada lingkaran sihir di fondasinya, dan metode orang biasa tidak dapat merusak fondasinya. Dasar aula. Penatua Liu sudah tidak bisa mengeluh di dalam hatinya. Apa ini disebut? Dia jelas sedang mendiskusikan bagaimana menangani penyelidikan para ksatria dari sekte pembunuh dewa. Bagaimana itu bisa sampai ke mulut Patriark, dan itu menjadi masalah yang tidak relevan. Apakah hal-hal ini penting? Tidak masalah sama sekali, baik-baik saja. Siapa yang tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini? Penatua Liu membuka mulutnya dan mencoba berbicara beberapa kali, tetapi dia benar-benar takut. Karena takut pemilik keluarga akan mengatakan sesuatu lagi. Karena dia khawatir tidak kenyang. Penatua Liu tiba-tiba menghela nafas. Patriark, jangan berpura-pura bingung dengan berpura-pura mengerti. Tetua kita belum mencari jiwa mereka, dan kamu tahu apa yang kita rencanakan hari ini, serta rencana 1000 tahun. Jika ketahuan, bagaimana rencana kita akan dilaksanakan? Kita semua telah merencanakan selama 1000 tahun, dan tidak mungkin untuk menyerah pada saat ini. Pemilik Qinghui tiba-tiba duduk. Di antara para tetua yang penuh antisipasi, Patriark Qinghui tampaknya baru saja bangun dari mimpi besar. Ya, kamu belum mencari jiwa. Para tetua sangat bersemangat sehingga mereka hampir menangis. Pemilik akhirnya normal. Jika kepala rumah mengatakan sesuatu yang sepele, mereka benar-benar tidak punya tempat untuk menangis. Sama seperti semua orang menantikannya. Patriark Qinghui mengerutkan kening sambil berpikir. Mata Penatua Liu melebar, penuh antisipasi. Pemilik rumah, para tetua lainnya juga menantikannya. Kepala keluarga akhirnya akan berbicara, yang berarti mereka tidak perlu menunggu dengan cemas di sini. Wajah Patriark Qinghui tiba-tiba tenggelam. Kamu belum mencari jiwamu? Kalau begitu jangan terburu-buru. Tunggu sampai mati, kalian. Dengan 2 auman berturut-turut, Patriark Qinghui mengusir para tetua ini dan berbaring dengan nyaman di kursi Grandmaster. Menguasai. Penatua Liu hampir menangis. Ada apa ini semua? Mengapa pemilik rumah begitu tidak normal hari ini? Di dalam ruangan, itu adalah suara tenang dan tegas dari pemilik Qinghui. Kamu menunggu di luar aula utama, dan menerima metode rahasia mencari jiwa segera setelah kamu keluar. Jika ada yang berani mengendur dan tidak bekerja sama, aku akan memotongnya untuk minum ketika aku berbalik. Ngomong-ngomong, ketika kamu pergi ke aula utama, ingatlah untuk membawa 4 salinan obat penyihir. Utusan keluarga Qinghui kami tidak bisa mati, dan jika kamu mati, kamu akan kehilangan 1. Penatua Liu akhirnya mendengar jawaban yang dia inginkan, dan ada ribuan kata di dalam hatinya yang dia tidak tahu harus mulai dari mana. Menunggu kata-kata kepala keluarga, beberapa penatua bertindak cepat. Ketika tiba waktunya untuk menyiapkan obat penyihir, Penatua Liu melihat keempat obat penyihir di tangannya, tiba-tiba terbangun, dan melihat para penatua yang bersamanya. Apa maksud kepala keluarga? Orang-orang kita bukan lawan yang sombong? 4 obat. Para tetua juga menarik napas dalam-dalam. Tampaknya hanya ada 4 utusan dari keluarga Qinghui, tetapi keempatnya adalah orang-orang yang telah bertahan dari pembaptisan Lintu saat itu, dan dapat dikatakan sebagai elit-elit. Mereka yang tidak cukup kuat sudah mati di bawah tangan Lintu. Selain Tang Xuan, ada 5 utusan secara total, yang dapat disebut elit dari elit,
keluarga Qing Hui mampu menstabilkan situasi dan memastikan operasi normal dari keluarga Qing Hui meskipun sangat kurangnya utusan di satu sabuk dan 2 sabuk. 5 orang ini berkontribusi. Terutama kekuatan mereka. Bahkan jika mereka dikeluarkan sendiri, mereka masih bisa eksis dengan sendirinya. Belum lagi 4 tim. Bahkan jika lawannya adalah orang dari Sekte Dewa Suci, tidak mudah untuk membunuh, dan tidak perlu menyiapkan obat penyihir. Apa tingkat penjahat, berkeliaran, ini? Bisakah Anda melukai 4 pilar keluarga Qing Hui? Para tetua memandang dengan aneh keempat obat penyihir di tangan mereka. Tidak masalah, mari kita tunggu di luar aula utama terlebih dahulu. Meskipun tebakan Penatua Liu dapat dipercaya, tidak ada cara untuk mengesampingkan bahwa keempat obat penyihir ini juga dapat disiapkan untuk nakal. Semua tetua setuju. Tetapi mereka sangat jelas dalam hati mereka bahwa spekulasi seperti itu tidak dapat dipertahankan. Karena jika itu adalah obat sihir untuk atau dengan kata lain, itu langsung disiapkan untuk 5 orang, mengapa hanya ada 4 eksemplar? Semua orang tahu di dalam hati mereka untuk siapa keempat obat penyihir itu disiapkan, tetapi mereka tidak bisa mempercayai penilaian mereka. Karena ini benar-benar keterlaluan. Bahkan Lin Tu, setelah memasuki Sekte Dewa Suci untuk waktu yang lama, hanya mampu menghancurkan utusan 3 sabuk. Sekte ini belum memasuki Sekte Dewa Suci, dan hanya utusan dari daerah saudara. Untuk bisa bersaing dengan 4 utusan 3 sabuk sudah bisa digambarkan dalam 2 kata keterlaluan. Apakah benar-benar ada orang yang begitu mengerikan di dunia ini? Penatua Liu tampaknya bergumam pada dirinya sendiri, tetapi juga tampaknya tetap diam. Pada saat ini di aula, setelah beberapa pengujian sederhana, kedua belah pihak memiliki beberapa detail tentang kekuatan lawan. Qin Yichen meremas tinjunya. Sepertinya orang-orang dari keluarga Qing Hui Anda tidak buruk, dan kekuatan mereka dianggap yang terkuat di antara utusan 3 sabuk. Pujian Qin Yichen tidak membuat mereka berempat bahagia. Terutama Lin Yun. Dia bisa dikatakan sedang marah besar. Mereka berempat bergabung, dan dia bertanggung jawab atas serangan frontal. Tetapi setelah mencoba beberapa kali, dia ditendang di wajahnya oleh Qin Yichen atau ditendang dengan pukulan. Beberapa kali mendarat dengan wajah terlebih dahulu. Belum lagi apakah dia telah berhasil menyentuh Yi dalam pertempuran sebelumnya. Baru kali ini ketika orang lain menendang dan terbang keluar lagi dan lagi, dia juga menggunakan kata-kata seperti itu untuk mengejek. Tingkat kemarahan Lin Yun langsung penuh.